Di balik wajah lusuh dan baju compang-camping, siapa sangka pria ini menyimpan rahasia besar yang menggemparkan satu kampung. Jangan langsung menilai dari penampilan, karena yang kamu lihat belum tentu seperti yang sebelum. Lanjut ke kisahnya. Klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan cerita penuh kejutan dari KNZA Story. Kampung Geger Baru mulai berubah sejak kemunculan seorang gembel aneh di ujung gang sempit. Setiap malam, pria itu duduk diam di bawah tiang listrik tua, tak bicara dengan siapapun, hanya menatap tajam ke arah rame-rama di sekitarnya. Tubuhnya kurus, janggut tak terurus, bajunya penuh tambalan dan bau menyengat. Anak-anak kampung takut melintas, para ibu melirik sinis, dan para bapak menggerutu setiap lewat. Itu orang gila dari mana lagi? Kenapa malah mangkal di kampung kita? Keluh Bu Sri sambil menutup hidungnya. Pak RT bahkan sempat meminta para pemuda ronda untuk mengusir si gembel. Tapi anehnya, setiap kali hendak didekati, pria itu sudah menghilang begitu saja. Seperti bayangan yang tak bisa disentuh. Yang makin bikin resah. Pria itu selalu duduk menghadap rumah Pak Jime, seorang tokoh masyarakat yang dikenal dermawan dan sering bantu warga. Tapi entah kenapa, pandangan si gembel selalu tajam, seolah mengawasi sesuatu yang tak dilihat orang lain. Warga mulai curiga. Namun tak satu pun berani mendekat lebih jauh. Mereka hanya bisa menggerutu dari jauh, tidak tahu bahwa pria lusuh itu sedang menjalankan misi rahasia yang akan membongkar sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Nama pria lusuh itu adalah Mayor Ardi Wiratama, seorang perwira TNI aktif yang sudah puluhan kali menjalankan operasi intelijen rahasia. Tapi kali ini, misinya berbeda. Ia tak hanya menyamar menjadi warga biasa, ia harus menjadi seseorang yang dibenci masyarakat, agar tak dicurigai siapapun. Seorang gembel, Ranghil, sosok yang tak dianggap. Semua itu dilakukan demi satu tujuan besar, membongkar jaringan perjudian bawah tanah yang telah meracuni kampung Geger Baru selama bertahun-tahun. Selama 2 minggu terakhir, Mayor Ardi tidur di emperan toko, makan dari sisa makanan warung, dan mandi di sungai kecil yang kotor. Ia menyembunyikan radio mikro di balik kantong plastik butut yang selalu dibawanya. Di balik tas gembel itu tersimpan kamera mini, pemindai sinyal, dan alat perekam suara yang biasa digunakan untuk operasi militer. Ia mencatat setiap gerik-gerik mencurigakan. Tiap malam, selalu ada motor yang berhenti di gang gelap sebelah rumah Pak Jima. Seorang pemuda akan mengetuk pagar, masuk sebentar, lalu pergi dengan wajah cemas. Kadang mobil berplat luar kota datang dayam-dayam dan parkir jauh dari lokasi. Mayor Ardi juga mengamati siapa saja yang dekat dengan Pak Jima, termasuk Haji Roni, tokoh agama yang dikenal saleh, namun sering terlihat keluar masuk rumah itu diam-diam. Bahkan Ketua Karang Taruna yang selama ini vokal soal moral, rupanya sering menghilang tiap malam Jumat. Semua dicatat, semua disimpan. Namun yang paling sulit dari semuanya adalah menahan amarah. Saat dilempari batu kecil oleh anak-anak, saat dihina oleh ibu-ibu yang membatin bau dan menjijikkan, Mayor Ardi hanya tersenyum tipis. Bukan karena tak sakit hati, tapi karena ia tahu semua ini untuk kebenaran yang lebih besar. Satu hal yang belum diketahui siapapun, termasuk Pak Jima, adalah bahwa Mayor Ardi tidak bekerja sendiri. Di balik layar, tim khusus dari unit intelijen TNI telah bersiap. Mereka menunggu sinyal hanya satu kata dari sang mayor untuk menggulung seluruh jaringan ini dalam satu malam. Dan malam itu semakin dekat. Malam itu, langit kampung Geger Baru terlihat lebih gelap dari biasanya. Angin berhembus kencang, seolah mengisyaratkan bahwa sesuatu akan terjadi. Di sadet geng, Mayor Ardi duduk seperti biasa, diam, menunduk, wajah lusuh dan tak terurus. Namun di balik tatapan matanya, ada sorotan tajam. Menanti saat yang tepat, pukul 22.47. Sebuah motor metik berhenti di depan rumah Pak Jima. Seorang pemuda turun tergesa, mengenakan jaket hitam dan masker. Ia melihat ke kanan kiri, memastikan tidak ada yang mengintip, lalu mengetuk pagar 3 kali. Pintu pagar terbuka sedikit, cukup untuknya menyelinap masuk. Tak sampai 5 menit, ia keluar lagi dengan tas kecil berwarna merah marun, lalu kabur. Warga yang melihat mulai berkerumun. Mereka mengira pemuda itu pencuri. Itu maling. Tadi masuk ke rumah Pak Jimmy, teriak salah satu warga. Tanpa aba-aba, sekelompok pemuda ronda langsung mengejarnya. Pemuda itu tersudut di ujung gang. Salah satu warga hampir memukulnya dengan balok kayu hingga tiba-tiba sebuah suara lantang menghentikan mereka. "Berhenti! Jangan sentuh dia!" Semua orang menoleh. Suara itu datang dari si gembel. Ia berdiri perlahan, melemparkan plastik hitam yang biasa dibawanya. Lalu dari balik jaket lusuhnya, ia menarik sebuah benda kartu identitas militer resmi dan sebuah radio komunikasi kecil. "Aku Mayor Ardi.
pasukan intelijen. Kalian baru saja menangkap kurir jaringan judi gelap. Warga terdiam, tak percaya. Beberapa detik kemudian, dari balik gang, belasan pria berpakaian sipil muncul. Mereka membawa borgol, senjata ringan, dan alat komunikasi. Salah satu dari mereka berkata tegas, "Semua posisi aman. Target utama bersiap digerebek." Dalam hitungan menit rumah Pak Jima dikepung dari segala arah. Tak ada waktu untuk kabur. Pak Jimmy yang sedang menghitung uang di ruang bawah tanah panik, namun semua sudah terlambat. Pintu dibuka paksa. Ia tertangkap basah bersama 2 orang lainnya, termasuk seorang pejabat daerah yang dikenal sering menyumbang masjid. Malam itu, Kampung Geger baru menyaksikan kejutan terbesar dalam sejarahnya. Sosok yang selama ini dihina dan dicemooh ternyata adalah pahlawan. Dan rumah yang dianggap paling dermawan ternyata adalah sarang kejahatan. Rumah Pak Jima yang selama ini dikenal sebagai tempat berkumpul warga untuk pengajian, arisan, dan kegiatan sosial, malam itu berubah jadi lokasi penggerebekan besar-besaran. Begitu pintu utama dibuka paksa, pasukan Intel TNI dan tim gabungan Polri langsung menyisir seluruh ruangan. Di ruang tamu, tampak rapi dan wangi seperti biasa. Foto keluarga Pak Jimmy berjejer di dinding, seolah menggambarkan kehidupan sempurna. Tapi Mayor Ardi tahu, topeng itu hanya bagian dari permainan. Ke ruang belakang, fokus di dinding barat, perintah Mayor Ardi, melalui radio, benar saja. Di balik lemari buku besar yang menempel di dinding, ditemukan pintu tersembunyi. Setelah dibuka, tangga sempit menurun tajam ke ruang bawah tanah. Aroma asap rokok dan bau uang langsung menyeruak. Lampu dinyalakan. Ruang itu dipenuhi mahameya elektronik, monitor CCTV, alat pemindai uang palsu, hingga peta distribusi taruhan online. Terdapat 3 operator yang sedang sibuk mencatat hasil transaksi judi dari berbagai kota Makassar, Surabaya, Medan, hingga Singapura. Mereka panik. "Sesti! Itu Mayor Ardi!" Salah satu dari mereka menjerit saat melihat pria lusuh yang kini berdiri gagah di depan pintu. Tanpa banyak bicara, mereka diborgol di tempat, termasuk Pak Jima, yang ketahuan sebagai otak utama jaringan ini. Dalam interogasi singkat, Pak Jimmy mengaku telah menjalankan operasi ini selama 5 tahun terakhir, dan hasilnya diputar lewat kegiatan sosial agar tak menimbulkan kecurigaan yang lebih mengejutkan. Ditemukan juga ruang arsip rahasia berisi dokumen suap terhadap beberapa oknum pejabat dan tokoh masyarakat, termasuk daftar nama pelindung mereka yang selama ini membantu meredam laporan dari warga. Mayor Ardi menatap semua itu dengan dingin. Tak ada senyum, tak ada tepuk tangan. Begitulah wajah kejahatan tersembunyi di balik kebaikan palsu, ucapnya lirih. Penggerebekan malam itu langsung diberitakan di media lokal. Polisi mengamankan barang bukti, sementara tim TNI membawa semua dokumen untuk analisa lanjutan. Kampung Geger baru diguncang oleh kenyataan pahit. Mereka telah dibohongi bertahan-tahan oleh orang yang paling mereka percayai. Namun di balik kehancuran reputasi itu, ada satu hal yang perlahan tumbuh. Rasa hormat yang baru terhadap seorang pria lusuh yang ternyata bukan sembarang orang. Pagi itu, Kampung Geger baru tampak sepi dan hening. Tak ada suara tawa anak-anak, tak terdengar obrolan ibu-ibu di teras rumah. Semuanya masih terkejut dengan peristiwa malam sebelumnya. Rumah Pak Jima kini disegel polisi. Spanduk pengajian dan baliho donatur tetap Masjid Al-Hidayah telah diturunkan. Kepercayaan yang dulu begitu besar, kini hancur tak bersisa. Di Ujenggang, tempat di mana pria lusuh itu biasa duduk, kini kosong. Tak ada lagi plastik hitam. Tak ada bau menyengat. Tak ada tatapan tajam yang dulu mereka anggap mengganggu. Namun pagi itu, Busri yang dulu paling galak mengusir si gembel, justru berdiri di depan gang sambil memandangi jalan kosong itu. Matanya berkokek-kokak. "Maafkan aku, Pak," bisiknya lirih, entah pada siapa. Beberapa anak kecil datang membawa bunga plastik. Mereka menaruhnya di bekas tempat duduk si gembel. "Ini buat Om Tentara," ucap mereka polos. Warga baru sadar. Selama ini mereka telah mengusir pahlawan dari kampung mereka sendiri. Di kantor pusat TNI, Mayor Ardi sudah kembali ke markas. Ia melepas semua penyamaran, mengenakan seragam kehormatan, dan menyerahkan laporan lengkap kepada atasannya. Namun ketika ditawari konferensi pers dan penghargaan, terbuka jawabannya hanya satu. Biarkan kampung itu sembuh tanpa tahu siapa yang menyembuhkannya. Beberapa hari kemudian, media nasional menurunkan berita besar. Jaringan judi gelap bertaraf nasional dibongkar oleh operasi intelijen TNI. Namun tidak satu pun menyebutkan nama Mayor Ardi. Ia tak butuh panggung, ia tak ingin dipuja. Yang ia inginkan hanyalah satu. Keadilan dan kebenaran kembali berdiri di tanah rakyat.
Kini, warga kampung Geger baru memandangi sudut gang itu dengan rasa bersalah dan hormat. Mereka menamai tempat itu Pos Gembel Pahlawan, bukan karena ingin mengenang kemiskinan, tapi untuk mengingat bahwa penampilan bisa menipu, dan bahwa kebenaran kadang datang dari sosok yang paling tak kita duga. Dan di suatu tempat, Mayor Ardi sudah melangkah ke misi berikutnya. Masih dalam penyamaran, masih tanpa nama, tapi selalu demi negeri tercinta.